Makrifatullah, tauhid sebagai jalan wajib menuju Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha suci dan maha tinggi dari segala bentuk penyekutuan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan jalan menuju pengesaan sejati, yakni tauhid yang murni dan hakiki. Tauhid adalah makrifat dan makrifat adalah jalan yang wajib. Makrifat bukanlah sekadar pengetahuan filosofis atau spekulatif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat adalah inti dari tauhid, pengenalan yang hakiki dan nyata terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyaksian batin yang terang dan jernih. Ia bukan sebatas mengenal nama dan sifatnya dalam teks, tetapi lebih dalam dari itu, ia adalah penyaksian langsung dengan hati yang suci dan ruh yang tersambung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Makkah tidak mengajarkan hukum-hukum fikih yang banyak, tetapi memurnikan tauhid umatnya. Ia mengajarkan umat untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan benar, menyingkirkan sekutu-sekutu khayali, dan menyadarkan umat bahwa tiada sesembahan selain Allah yang benar-benar layak disembah. Inilah inti dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, sehingga ibadah menjadi lurus dan agama menjadi benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kata menyembahku sebagai mengenalku. Maka dari itu, tujuan hidup manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, bukan semata-mata melakukan gerakan ibadah lahir, tetapi menyadari dan menyaksikan siapa yang ia sembah. Syahadat, saksi yang menyaksikan. Dalam Islam, inti keimanan diikrarkan melalui dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini bukan sekadar pengakuan di bibir, melainkan kesaksian sejati yang lahir dari penyaksian hati. Aku bersaksi bukan berarti aku mengira, bukan pula aku mendengar dari orang lain, melainkan aku sendiri menyaksikan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian ini harus berangkat dari pengalaman ruhani dan pengenalan yang hak terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap hakikat kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang bisa menjadi saksi jika tidak pernah melihat? Ini yang menjadi dasar makrifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disaksikan oleh mata hati karena dia adalah zat yang wajibul wujud, wujud yang pasti, tidak tergantung kepada apapun dan sumber segala yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Maka manakah di antara tanda-tanda itu yang kamu ingkari?" Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, padahal beliau sendiri adalah Muhammad." Ini menunjukkan bahwa yang beliau saksikan adalah hakikat kenabian yang tidak terbatas pada jasad. Maka kita pun bisa menyaksikan hakikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hakikat beliau hidup dalam setiap jiwa mukmin yang telah dibersihkan dan disinari oleh cahaya tauhid. Apakah Allah bisa disaksikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Beliau menjawab, "Nurun anna arah." Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan berarti menafikan kemungkinan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batin, tetapi menunjukkan bahwa penglihatan itu bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan cahaya hati. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilingkupi oleh mata kepala, tetapi bisa disaksikan oleh ruh yang suci dalam kedekatan maknawi yang dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Penglihatan tidak dapat mencapainya, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Surat Al-An'am ayat 103. Namun demikian, orang-orang yang hatinya bersih dapat menyaksikan keberadaannya melalui tanda-tanda yang jelas dan melalui cahaya makrifat. Guru mursyid, jalan menuju penyaksian. Tidak mungkin seseorang sampai kepada ma'rifatullah hanya dengan membaca buku atau mengandalkan akalnya semata. Diperlukan pembimbing rohani, seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang sanad keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Surat An-Nahl ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang dimaksud di sini bukan sekadar pengetahuan duniawi, tetapi termasuk ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ilmu yang menyucikan hati dan mengantarkan kepada cahaya ma'rifatullah. Guru mursyid adalah cermin tempat kita melihat bayangan diri dan mengenal kegelapan batin untuk kemudian menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ibarat tongkat Musa yang membelah lautan, menghilangkan keraguan dan membukakan jalan hakikat. Mengenal diri adalah kunci makrifat. Banyak orang bingung ketika mendengar kalimat, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tetapi ini adalah hakikat yang besar jika kita mempelajarinya dan menempuhnya dengan tuntunan guru mursyid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Ghazali dan banyak ulama sufi sebagai maqalah hikmah. Mengenal diri bukan berarti berpuas diri dengan ego atau jasmani, tetapi menyelami hakikat ruh, menyadari bahwa diri ini adalah makhluk yang lemah, fana, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, seseorang dapat melihat ke dalam cermin hatinya dan menyaksikan pancaran cahaya ilahiyah yang menuntunnya menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Surat Fussilat ayat 53. Syahadat, penyaksian rohani, bukan sekadar ucapan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, inti dari syahadat adalah kesaksian. Ucapan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah berarti seseorang menyaksikan langsung dengan batin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Kata asyhadu berasal dari akar kata syahida yang artinya melihat, menyaksikan, atau mengalami secara langsung. Maka dari itu syahadat bukanlah sekadar perkataan di lisan, tetapi ikrar batin yang harus ditopang oleh penyaksian ruhani. Jika tidak demikian, maka kalimat tersebut belum sampai pada makna hakiki yang menjadi fondasi iman dan makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang menyaksikan, syahida bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penyaksian ini tidak dapat terjadi tanpa cahaya iman yang menembus hijab-hijab nafsu dan kegelapan dunia. Sebab itu, dibutuhkan latihan batin, mujahadah, dan suluk di bawah bimbingan guru mursyid yang mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid, fondasi segala amal dan inti dari makrifat tauhid adalah asas utama dalam Islam. Seluruh ibadah, muamalah, bahkan akhlak dan politik dalam Islam hanya sah apabila dibangun di atas fondasi tauhid yang lurus. Namun tauhid yang dimaksud di sini bukan sekadar pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, melainkan tauhid yang melibatkan batin dan penyaksian rohani terhadap keesaan Allah dalam setiap dimensi hidup. Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi tauhid menjadi 3 tingkatan. 1. Tauhid lisan, mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Tauhid ilmu, mengetahui dan meyakini secara ilmiah bahwa Allah Maha Esa. 3. Tauhid hakikat, memandang bahwa tiada yang wujud kecuali Allah dan tiada daya serta kekuatan selain darinya. Tauhid hakikat inilah yang merupakan makrifat sejati. Dalam tingkatan ini, seseorang tidak lagi bergantung kepada kekuatan makhluk, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya fana dalam tauhid, dan itulah maqam para wali dan arifin, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Surat Fussilat ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikat yang hidup dalam ruh setiap mukmin. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin kita bersaksi atas kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tidak hidup sezaman dengannya? Jawabannya terletak pada hakikat ruhani beliau yang bersifat universal dan tidak terikat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Bukan hanya seorang manusia fisik yang hidup di abad ke-7 Masehi, melainkan nur pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah Nabi sedangkan Adam masih antara tanah dan air." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan sabda beliau, "Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan diperkuat oleh para ulama sufi. Oleh karena itu, ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hidup dan bisa disaksikan oleh hati yang suci. Penyaksian terhadap beliau tidak memerlukan keberadaan fisik, tetapi tersambung melalui nur tauhid dan sanad guru yang bersambung sampai kepada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah." Surat Al-Hujurat ayat 7. Ayat ini bukan hanya berlaku di masa hidup beliau secara jasad, tetapi juga menunjukkan bahwa kehadiran ruhani beliau tetap bersama umatnya hingga hari kiamat. Jalan menuju Ma'rifatullah. Suluk bersama guru mursyid bersanad. Ma'rifatullah tidak bisa dicapai hanya dengan membaca atau berdebat. Ia adalah perjalanan ruhani, suluk, yang harus ditempuh secara praktis melalui latihan-latihan spiritual, riyadah, dan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Guru mursyid adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi, yang bukan hanya mengajarkan ilmu zahir, tetapi juga membimbing ruh muridnya agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batin. Sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat mutlak agar ajaran tersebut tetap murni dan tidak disusupi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku." Surat Luqman ayat 15. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para wali, arifin, dan mursyid yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya dan membimbing orang lain kepada jalan tersebut. Mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya." Hadis hikmah yang diriwayatkan dalam berbagai kitab tasawuf. Makna mengenal diri bukan sekadar mengetahui nama, pekerjaan, atau hobi. Ia adalah kesadaran mendalam akan hakikat diri sebagai makhluk yang fana, lemah, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyelami jati dirinya yang hakiki, ia akan menyadari bahwa segala daya dan upaya yang ia miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ia pun akan menyaksikan bahwa tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Surat Az-Zariyat ayat 21. Tariqah, jalan ruhani yang menyucikan hati. Tariqah adalah jalan ruhani yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, lalu kepada para tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada para mursyid zaman ini. Jalan ini meliputi zikir, mujahadah, khalwat, dan muraqabah yang bertujuan menyucikan hati dari hijab dunia. Tariqah bukanlah sekte atau aliran baru, tetapi pengamalan tasawuf secara terstruktur di bawah bimbingan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang menyucikan mereka." Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Penyucian di sini adalah tahapan penting sebelum seseorang dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Penutup, Ma'rifatullah adalah fitrah dan tujuan hidup. Ma'rifatullah adalah tujuan utama penciptaan manusia. Ia bukan hanya bisa dipelajari, tetapi juga wajib dipelajari. Makrifat bukan monopoli orang tertentu, bukan anugerah acak, melainkan cahaya yang diberikan kepada siapa saja yang menempuh jalannya dengan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Surat Al-Ankabut ayat 69. Oleh karena itu, mari kita luruskan tauhid kita, pelajari ma'rifatullah dengan bimbingan guru mursyid yang bersanad, dan siapkan hati untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detak kehidupan. Jangan menunda, sebab tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk menapaki jalan makrifat hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.